Coach tadi kan ngomong soal autopilot. Ini kan nggak banyak orang yang bisa melakukan bisnis dengan autopilot gitu. Apalagi buat pengusaha-pengusaha baru yang mungkin saat ini kan banyak nih ya pengusaha-pengusaha muda saat ini timbul di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mereka yang coba-coba usaha tapi juga sembilan kerja karena di pekerjaan mungkin pendapatannya berkurang sehingga memutuskan untuk berwirausaha begitu menjadi sampingan. Nah, ketika bisnis ini harus tadi autopilot, Ya. What to do, Coach? Mereka tuh harus apa supaya bisnis ini bisa mereka jalankan secara autopilot dan tentu dengan keuntungan yang tetap terjaga begitu. Nah, ini dia nih. Berarti kita harus mengerti dulu konsep kenapa bumi berputar. Oke. Kenapa kita bangun pagi. Kenapa kita bekerja gitu kan ya. Jadi kita tahu dulu konsep basicnya dulu. Bahwa ternyata bumi berputar, kita bekerja. Kenapa? Karena time, energi, and money. Ini tiga bahan bakar utama nih. Time itu adalah waktu, energi adalah energi, bisa beraktivitas kayak kita sekarang. Dan satu lagi adalah money alias uang. Nah, banyak orang kebalik. Kita tahu bahwa money penting ya, uang itu penting, betul ya. Tapi uang bukan segalanya. Segalanya perlu uang memang, hampir segalanya perlu uang gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih mahal dari uang. Yang lebih mahal dari uang apa? Energi. Energi kesehatan. Ya kan? Bisa beraktivitas, kita bisa sehat kayak begini, itu lebih mahal. Karena orang punya duit banyak pun kalau sakit-sakit gitu kan. Tapi yang paling mahal dari tiga ini adalah time, waktu. Karena kalimatnya bilang you can always make more money, Anda bisa selalu bikin uang lebih banyak, but you can never make more time. Kita nggak akan pernah bisa bikin uang waktu lebih banyak lagi. Jadi berarti kalau gitu kita harus tahu bahwa utamanya kita bangun bisnis adalah supaya kita nanti bisa punya kebebasan waktu. Selain uang, iya, dan sehat gitu kan ya. Jadi jangan sampai tukar waktu kita terlalu banyak tersedot di bisnis. Akhirnya kita punya uang banyak tapi kita nggak punya waktu. Itu dulu konsep simpelnya dulu. Nah, sekarang gimana untuk bisa jadi entrepreneur sejati? Ya kan? Nah, Edo, ada baiknya kalau Coach Yohanes kasih tahu bagaimana sih tangga sekolah kehidupan ini. Saya share screen ya. Oke, silakan Coach. Ya, saya share screen sebentar nih. Ada 4 tangga sekolah kehidupan. Nah, ini kalau dilihat ada 4 tangga sekolah kehidupan. Jadi sebelum tangga pertama itu ada tangga -2, -1 itu waktu kita lahir di sekolah ini ya, kita lahir jadi anak lah ya, -2 jadi anak. Terus kita harus sekolah dong, bener nggak Edo? Edo dan Coach Yohanes kan harus sekolah, berarti kita naik jadi -1 gitu kan ya. Nah, tapi nggak kelar nih di sini nih, nggak kelar di -1 nih. Ternyata tangga pertama sekolah kehidupan adalah kita kebanyakan dari 7 miliar lebih orang di muka bumi ini. Langkah pertamanya adalah jadi employee atau karyawan, betul ya? Betul. Langkah pertamanya nih, waktu jadi employee atau karyawan, kita harus pakai time kita dong untuk bekerja, ya kan? Kita harus pakai energi kita harus bekerja. Kita harus pakai money kita untuk beli segala sesuatu. Berarti time, energi, and money kita pakai semua nih waktu jadi employee. Nah, banyak dari para pemilik bisnis dan biasanya Coach Yohanes bagikan contohnya adalah Johnny the Kway Teow Man. Nah, nanti searching deh buat yang nonton biar nanti nonton video itu ya. Johnny the Kway Teow Man ya. Edo cari deh Johnny the Kway Teow Man, itu video viral 7 menit doang, 7 menit ya, bisa mengubah banget pandangan kita cara bangun bisnis. Nah, balik lagi, jadi employee, Johnny itu jadi employee, masih jadi employee. Nah, habis itu banyak dari orang yang mau, aduh aku pengen bangun bisnis nih, supaya ya itu tadi duitnya tambah banyak, bisa kaya raya katanya, sama satu lagi waktunya bebas. Ternyata modalnya belum cukup atau belum berani hire karyawan, maka dia bekerja sendiri. Tangga kedua sekolah kehidupan namanya self-employed. Nah, mengkaryakan diri sendiri. Banyak profesi yang self-employed, ya kan? Contohnya misalnya dokter yang praktek di rumahnya sendiri, atau dokter yang bahkan praktek di rumah sakit, atau lawyer, atau any profession ya, teacher dan sebagainya, itu self-employed. Artinya apa? Kalau tidak bekerja, tidak dapat duit, ya kan? Nah, beda sama yang nomor 1. Kalau nomor 1 kan waktu jadi karyawan, sakit pun masih digaji loh, ya nggak sih? Ya. Bahkan bisa rencana sakit waktu jadi employee. Nah, ya, jadi makanya orang yang di self-employed bilang, aduh aku capek banget ya, ingat masa lalu deh kayaknya, dulu enak deh, bisa matiin tombol kerja lagi kalau jam 5 atau jam 6 mau matiin bisa. Ini kalau self-employed, kalau saya nggak kerja nggak dapat duit. Nah, itu ada 2 pilihan waktu kita jadi self-employed. Naik ke atas atau balik turun ke bawah.
Kalau turun ke bawah kan berarti jadi karyawan lagi, jadi employee. Yang tidak ada yang salah jadi karyawan, tidak ada yang salah jadi self-employed ya. Nah, langkah ketiganya ini dia nih. Kita mau jadi entrepreneurs. Wah, disinilah banyak orang bermimpi dan bilang, enak banget nih kalau bangun bisnis gitu kan ya. Nah, disinilah drama mulai terjadi. Kenapa? Karena banyak entrepreneurs atau calon entrepreneurs tidak tahu. Karena menurut Coach Charles G. Pauli, tangganya nggak ada di situ, Edo. Untuk punya pemilik bisnis, jadi pemilik bisnis entrepreneur sejati nggak di situ. Tangganya tuh adanya di sini, Edo. Tangga ketiga ada di situ. Berarti ada gap kan? Jauh ya? Jauh, ada gap. Gap ini apa? Sebut aja 3 tangga kecil lah yang harus dinaikin, ya kan? Nah, maka si Johnny the Kway Teow Man ini saya nggak cerita full ya. Supaya nanti kita bisa cerita yang lain, nanti nonton aja film Johnny the Kway Teow Man-nya ya. Nah, googling aja atau di YouTube juga ada. Nah, jadi apa yang terjadi? Pertama kali bangun bisnis, dia hire karyawan. Cari karyawan susah, udah gitu juga yang apply jelek-jelek, kata dia gitu kan ya. Begitu direkrut, ya ampun ya kan. Jadi kena jebakan nih. Jebakan pertamanya adalah ini nih, 3 level jadi entrepreneur sejati ya. Tapi jebakan pertamanya apa? Jebakan pertamanya adalah ini. Jebakan pertamanya bukan jadi business owner. Waktu kita mulai bikin bisnis kita jadi business operator. Nah, maksudnya apa itu, Coach? Nah, bisnis operator ini, Edo. Jadi semuanya masih dia, gitu ya. Kalau Johnny the Kway Teow Man berarti dia bikin restoran kway teow, dia masak kway teow, kan dia nggak mungkin kasih resepnya ke karyawan. Dia nggak mungkin bikin sistem untuk supaya karyawannya copy dia, karena takutnya ntar dia karyawannya di hijack, dibajak kompetitor atau jadi kompetitornya. Jadi dia masak terus. Tapi dia sebenarnya pemilik bisnis restoran kway teow itu, gitu kan ya. Nah, ini kita pakai contoh restoran kway teow lah, biar semua orang mengerti. Nah, tapi punya karyawannya, aduh, Edo, kata para pemilik bisnis, itu jauh banget dari harapan dia. Ya, kalau ditanya filosofi hidupnya apa, kamu ngapain sih? Aku udah suruh begini, kenapa nggak jalan? Suruh gini, kenapa nggak jalan? Iya Bu, karena filosofi hidup saya beda. Apa sih filosofi hidupmu? Saya nge-flow aja, Jack, kata dia. Nge-flow aja, Jack, gitu ya, Dok. Jadi kalau ditanya, ngapain nge-flow aja, Jack? Ngalir aja, Bu, ngalir, Bu. Kalau Ibu suruh saya ngalir, suruh Ibu saya suruh jalan, saya jalan. Kalau nggak, saya nyangkut, Bu. Nah, nge-flow aja, Jack, itu bukan ngalir, ngapung. Berarti kan nggak asik banget hidup ngapung. Jadi pemilik bisnisnya hard eating. Hard eating itu bercandanya ya, hard adalah hati, eating itu makan. Jadi makan hati jadinya ya. Makan hati sama karyawan. Udah gaji karyawan, Do, ini bisnis sendiri, tapi terus terjebak di bisnis operator. Nah, para pemilik bisnis atau orang yang mau bangun bisnis harus tahu ini, tangga pertama. Karena pilihannya 2. 1, balik ingat masa lalu, which is dia ingat begini, kayaknya enakan dulu deh, waktu belum gaji karyawan tuh, udah kita pecatin aja karyawan, lalu dia balik lagi jadi self-employed, mengkaryakan diri sendiri, dia nggak pernah lagi rekrut karyawan, itu bukan bisnis berarti, itu self-employed. Itu tangga pertama. Yang pertama. Yang kedua, self-employed kan, atau dia berpikir naik kelas, maka naik kelas lah dia, maka dia jadi business manager. Nah, business manager ini bekerjanya juga masih di dalam bisnis. Dia mulai sibuk banget, dia tuker waktu dia dengan profit, dengan uang. Uangnya makin banyak, lalu dia bilang begini, mungkin dia rekrut istrinya, dia rekrut suaminya, karena kan cari karyawan susah kan, ya kalau nggak tahu cara praktisnya. Dan apa yang terjadi akhirnya, Edo? Yang terjadi adalah dia rekrut karyawan, ada supervisor, dia rekrut yang lebih gajinya lebih mahal, tapi ternyata tetap hard eating sama karyawannya. Makan hati, karena semuanya masih harus dia. Dia udah coba delegasi, tapi ternyata nggak bisa, karena karyawannya tidak seperti yang dia harapkan. Ya kan? Dia udah pasang iklan di mana-mana, iklan lowongan di mana-mana, tapi tetap yang datang, aduh, udah ngelihat CV-nya juga nggak bagus, gitu, nggak sesuai spek yang dia mau, dan dia mulai berpikir, kayaknya bisnis saya kecil kali ya, karyawan bagus nggak mau bekerja di bisnis saya. Belum tentu, karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, bisnis manager ini jebakannya di situ terus, pilihannya 2, 1 balik turun ke bisnis operator, atau dia tembus tembok dan dia bisa jadi bisnis owner. Entrepreneur. Iya, kalau balik jadi operator, dia pecatin semua manajer sama supervisornya, dia sama orang-orang yang tanda kutip di bawah standarnya dia, terus-menerus sepanjang hidupnya, Edo. Dia harus ada di bisnis, kalau toko dia harus jagain toko, kalau itu restoran kway teow dia harus masak kway teow, kalau itu bisnis B2B dia harus datang ke bisnisnya, dia harus atur semuanya, bisnis tidak jalan tanpa dia. Dia punya duit banyak, dia merasa bisnis owner, tapi ternyata sebenarnya dia nggak punya kehidupan. Karena waktunya ditukar, betul nggak sih? Enakan jadi employee dong, enakan jadi self-employed dong, ya nggak sih? Karena kan bisa diatur waktunya. Kalau ini, wah mikirnya 24 jam, Edo. Nah,
Tapi ada pilihan bisnis manager tembus tembok supaya jadi entrepreneurship. Nah, inilah makanya dia mulai berpikir bekerjanya itu bukan di dalam kapal bisnisnya, tapi on. Di Karena tempat atas. kapten kan di atas, gitu kan. Bukan berarti dia nggak turun, tapi dia tahu tempat kapten itu ada di atas. Nah, inilah baru jadi business owner, entrepreneur sejati. Artinya apa? Bisnisnya dia udah mulai bikin. Kalau di Gratio Practical Business Coaching kita nyebutnya 4 kaki meja, Edu.